Sahabat Kompas.com, elektabilitas sejumlah nama yang digadang akan maju sebagai calon presiden 2024 mendatang masih rendah di Jawa Barat. Beberapa nama itu seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada 5-8 Februari 2022 menunjukkan elektabilitas 3 nama tersebut masih berada di bawah 1%. Berdasarkan simulasi top of mind di mana responden menjawab spontan siapa yang akan dipilih sebagai presiden, hanya 0,4% responden menjawab Airlangga. Sementara nama Puan dan Muhaimin tidak disebut oleh responden. Meski masih ada 43,2% responden yang menjawab tidak tahu, tidak menjawab atau rahasia. Pada simulasi semi terbuka 29 nama, Airlangga memperoleh 0,9%, Muhaimin 0,3% dan Puan 0,1%. Kemudian simulasi tertutup 10 nama, Airlangga memperoleh 1,3%. Puan mendapat 0,8%, sementara nama Muhaimin tidak dimasukkan dalam simulasi ini. Sementara itu, survei yang sama menunjukkan posisi 4 teratas tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Keempat nama tersebut yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berdasarkan simulasi top of mind, Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas sebesar 13%. Anies 12,2%, Prabowo 12%, dan Ganjar 10,7%. Pada simulasi semi terbuka 29 nama, Anies berada di posisi teratas dengan 17%, diikuti Prabowo 16,8%, Ridwan Kamil 16,5%, dan Ganjar 14,9%. Sementara pada simulasi tertutup angka elektabilitas 4 nama tersebut cukup merata, yakni Ridwan Kamil memperoleh 22,2%, Prabowo 21,9%, Anies 19,3%, dan Ganjar 17,8%. Selain Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo, terdapat sederet nama lain yang juga memperoleh elektabilitas di atas 1%. Beberapa di antaranya yakni Menparekraf Sandiaga Uno dengan 2,3%, Presiden Joko Widodo yakni 1,7%, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 1,3%, hingga Deddy Mulyadi yakni 1%. Adapun survei ini dilakukan SMRC dengan metode wawancara melalui telepon kepada 801 responden yang merupakan warga Jawa Barat. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dengan margin of error survei diperkirakan sebesar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.